ini kita ada agenda untuk baca buku. Nah, agendanya itu di jam 2 siang ini nanti, dan itu di pelataran KSG Unit. So, without any further ado, let's get started. Hi guys, so this is the first time aku pergi ke event sendiri by myself. Aduh, takut jujur li takut banget jujur li. Ini sumpah jantung degupnya kencang banget cuy. Tapi kayak gimana ya? Gimana lagi gitu loh. Harus semangat, harus kuat orangnya guys. You can see that. Oke, situ ya. Yang bentuknya itu adalah seperti tips and trick bagaimana cara-cara memimpin kampus maupun di luar. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut apa itu mimpin, gue bisa tengok Instagram KPKK BEM KBM Unip. Di situ ada kolaborasi sama BEM KPKK ya. Tepuk tangan dulu untuk BEM karena sudah apa ya mencoba KKMC-nya bahwa komunitas Aksaraya ini tuh 2020, tapi kami baru mengadakan kegiatan. Kita itu apatis akan membaca buku, maunya langsung resume di AI gitu, langsung cari langsung di AI, padahal buku-buku itu dulu ya, contoh ini bisa kita nanti muter contoh ya. Oke teman-teman, kenalin nama aku Pupi. Kesibukan aku sekarang, aku kerja di klinik, terus juga aku sebagai riset juga di komunitas Pak. Nah, untuk buku yang aku baca pada hari ini itu judulnya Yakin Mau Resign dari Erik Aryatandi. Di review buku ini ya, menurutku bukunya sangat bagus sekali. Ini tentang para pekerja. Jadi di sini itu adalah dilema menjadi pekerja di Indonesia, dan juga ini spesifiknya itu lebih kepada pekerja dalam agama Islam. Jadi dia ini dibungkusnya sangat mudah dipahami, ringan. Juga ada catatan-catatan kaki yang misalnya kayak ini hadis riwayat Bukhari dan lain-lain, tapi dia nggak berat sama sekali. Jadi buat anak muda ini cocok banget dibaca, apalagi buat ini yang kuliah semua semester berapa aja, satu bener kan baru lulus yang baru lulus nih. Nah, yang baru lulus nih wajib baca ini, karena kenapa? Kita kan punya ekspektasi nanti kamu kuliah ini jurusan ini nanti biar kerjanya ini, atau yang baru lulus kayak kamu nanti ini aja, atau nggak usah jadi pekerja, jadi pengusaha aja. Nah ini itu di sini tuh dibahas semua. Jadi tentang apakah memang ya stereotipnya kalau jadi pekerja tuh kayaknya capek banget gitu. Nah jadi di sini itu dibahas sebenarnya apa aja sih dalam agama Islam, juga dibahas seorang pekerja itu seperti apa aja amalan-amalannya. Jadi di situ ada istilah kayak daripada meminta-minta, pekerja itu sesungguhnya punya merupakan bentuk ibadah juga gitu. Jadi di sini juga dijelaskan gitu, bahkan ada perbandingan kayak analogi itu pekerja tuh kayak semut, terus kayak burung, terus berkoloni kayak lebah gitu. Terus juga sama perbandingannya juga kayak tokoh-tokoh di Indonesia tuh kayak Dahlan Iskan dan lain-lain. Pokoknya kalau mau lengkap baca. Oke? Next. Oke, kenalan dulu dong. Siapa namanya? Halo teman-teman, kenalin nama aku Zakia. Aku sekarang mahasiswa semester 5. Jurusan? Manajemen. Ya. Jadi aku baca buku random dari bawaan Mbak Putri kali ya, Mbak Opi juga. Iya. Ya. Ini Love for Imperfect Things.
Ini bukunya random, aku pikir kayak isinya cuman tentang menghargai ketidaksempurnaan dalam diri seseorang, tapi ternyata isinya lebih deep daripada yang kita kira. Covernya emang biru, tapi ini sebenarnya gelap banget. Tapi cukup ringan sih. Beberapa baca itu kayak ngerasa lebih kesentuh. Pertama dia bahas tentang apa ya tadi ya? Jangan jadi orang yang terlalu baik, dia bilang. Aku bilang kayak ngapain, kan bukannya kita harus baik ya gitu. Tapi ternyata dia kasih perspektif baru nih tentang rasa baik itu. Kamu terlalu baik gitu ya. Mungkin kali dia langsung menampar, Mbak. Oh gitu. Pokoknya ternyata ada perspektif lain tentang rasa baik itu ketika kita itu terlalu dimanfaatkan orang lain, atau ketika kita itu nggak berani untuk menyampaikan apa yang kita rasa. Karena akhir-akhir ini aku juga ngerasa sama teman aku ada satu hal nih yang ngejanggal sama dia, tapi aku bahkan nggak berani buat ngomong karena aku mikir kayak, aduh dia bestie aku, kayak nggak mungkin deh aku ngomongin kayak gini, kayaknya akan bahaya deh, atau dia mungkin akan tersinggung dan sebagainya. Tapi ternyata jangan takut untuk ngomongin hal-hal yang kamu kira apa gitu ke teman, karena itu bentuk dari kalau kita menerima perasaan kita dan utamain diri kita sendiri. Terus di sini juga ada quotes yang sangat hangat, sangat memberikan kita perspektif baru juga. Terus terakhir aku baca chapter tentang keberadaanmu aja udah cukup. Mungkin kita ngerasa kayak kita harus ngelakuin sesuatu dulu nih buat jadi orang. Mungkin kita mikir kayaknya aku harus do something deh, berprestasi, membanggain orang tua, menyenengin teman, senangin adik, have fun with friends gitu kan, atau bikin teman kita tertawa gitu. Tapi ternyata nggak harus gitu kok. Nggak harus mencemaskan hal-hal yang nggak perlu. Kayak kamu jadi apa adanya tuh udah cukup kok. Buku ini bagus banget untuk kita buat self reflection dan ya rekomend sih. Itu dari review dari aku. Thank you guys. Banyak job desk-nya ya. Ya. Sumpah, Mbak. Oke, Lanjut. kenalin teman-teman semuanya, nama aku Mel. Dan selain itu di buku itu tuh juga membahas bahwasanya kita tuh sebagai manusia itu harus bisa mengetahui mana yang dianjurkan, mana yang dilarang. Karena ketika kita hidup, kita akan menempuh namanya 3 alam, yaitu kuburan, ada atau alam dunia, alam barzak sama akhirat. Nah, ketika kita di alam barzak itu, kita harus mengetahui bahwasanya itu merupakan batas di mana kita akan mengetahui kira-kira di kehidupan selanjutnya kita akan seperti apa. Karena di kehidupan ini tuh emang benar-benar menggambarkan, misalnya nih, kita meninggal di alam kubur tuh kita mendapatkan siksaan misalnya. Di situ kalau misalnya kita mendapatkan siksaan yang besar, berarti di kehidupan selanjutnya itu kemungkinan akan sulit bagi kita. Tapi kalau misalnya kita udah berhasil di kehidupan alam barzak ini, insya Allah di kedepannya itu akan lebih baik. Maka dari itu Rasulullah itu menyunahkan atau menganjurkan kepada kita semuanya itu untuk benar-benar terus bertakwa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu aja ya, Neda. Recommended ya bukunya. Bisa dibaca teman-teman. Oke, next. Halo, perkenalkan nama saya Randi. Familiar itu. Dari itu saya mahasiswa semester 5 dari prodi informatika. Ada yang pernah baca buku ini? Buku ini menceritakan tentang aktivis muda yang mungkin waktu itu di zaman Orde Baru, setiap April masa Orde Baru, pada masa Orde Baru tuh kayak pendapat mereka tuh ada dikasih clue, jadi nanti teman-teman nebak itu tuh apa objek atau ada ya Bang ya. Jadi nanti yang tahu langsung angkat tangan. Ya. Jadi jawabannya kegelapan. Ya, oke. Kaukah yang bersembunyi? Kita, saudari kita, adik kita, semuanya lah ya punya kita. Yaitu Mulutnya suarakan orasi-orasi. Jiwanya terlalu bebas melompat menuju beranda sebuah rumah panggung. Tempat dia selalu pada bumi putri gading cempaka. Kebaya merah berkerudung selendang kuning. Entah apa pula warna kain, maka Fatmawati cukup unik penampilannya. Tapi telah besar cinta Soekarno pada dia
hingga jika mungkin Rafflesia akan dipetik lalu disuntingkan ke telinga itu. Membangun bangsa. Kesan-pesan ya? Kesan-pesan. Jadi sebenarnya aku dari mimpinku dan Exmusta mungkin kolaborasi berkelanjutan ya. Mungkin tanya sama Mbak Putrinya. Oke. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum melawan Ustaz ya. Masuk vlog Mbak. Mbak Nabila. Akhirnya punya cutting manajemen yang sharing-sharing ya guys. Itu susahnya nemu cutting manajemen kok. Aku lebih suka Hello sih. Hujan bagus juga. Alur penceritaannya tuh sama Hello sama Hujan tuh tapi aku lebih suka Hello.